Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Hey, halo podcast musik. Halo. Yes, di mana kameranya? Kameranya sini situ. Wah, Sepertinya di sini. iya. Sepertinya kalau saya di sini, Anda di sana ya. Di sana. Mungkin karena mata saya ke sana. Yes, kali ini kita ada yang beda ya. Kalau kemarin di podcast musik TVRI ada Mr. Rod Stewart dan Ipan Somai. Wah, Somai ya. itu adalah penyanyi-penyanyi legend ya. Dan kali ini kita punya Ilham Einstein. Waduh. Einstein apa Malam Stein? Oh, Malam Stein ya. Malam Stein. Kenapa Malam Stein? Karena dibuatnya malam-malam waktu Iya. itu ya. Ya, jadi kali ini ada Ilham. Ilham ini adalah seorang musisi Kota Medan yang sudah tidak asing lagi karena di Asam. Iya, betul. Sudah tidak asing lagi ya. Jadi mungkin teman-teman khususnya Sumatera Utara sudah tidak asing lagi dengan Mr. Izal juga Nah, itu. dan pemain gitar kita. Waduh, Rizky pada keyboard dan Rizky pada drum, ini duo Rizky ya. Tapi kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Ilham. Ya. Mungkin Ilham boleh perkenalkan dulu ya sama para pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada yang mungkin mereka tuh belum tahu dan belum kenal Ilham tuh sebenarnya penyanyi atau penyanyi sambil main gitar atau apa gitu. Oke. Nah, kameranya di sana Ilham, silakan. Halo, yang mana nih? Situ sebelah Oh, kanan. ini ya. Oke. Yes. Perkenalkan saya Ilham ya. Salah satu termasuk komposer junior lah. Wih, Komposer junior. komposer junior. Cipta Nah, lagu-lagu indie dan sehariannya juga sebagai gitaris lah di Kota Medan. gitaris. Gitu Tapi dulu pernah juga ciptain lagu buat TVRI ya, Am? ya, jingle sama ulang tahun TVRI juga. Dan kabarnya sampai sekarang masih dipakai sama TVRI Alhamdulillah lagu ulang masih tahunnya ya. Waduh, luar biasa ya. Dan ternyata Ilham sudah tidak asing lagi, itu saya bilang sudah tidak asing lagi di mata para pemirsa TVRI karena dia sering juga diundang ya, karena dia punya bakat yang sangat luar biasa. Selain dia main gitar, dia bisa main sulap ya. Ya. Angkat speaker sih sebenarnya. Angkat speaker. Nah, Am, gimana perjalanan bermusik Ilham? Dari mulai pertama kali lah nih, ini di situ nanti mungkin ada suka, ada duka, boleh diceritakan dan di-share ke para pemirsa yang ada di rumah lah. Ini pengalaman membuat lagu atau pengalaman Kita bermusik? bahas dari satu persatu ya, kita Iya. bahas dari mulai pengalaman bermusik dulu. Dari mulai pertama kali main band, Oh, itu gimana ceritanya ketemu sama teman-teman band, nah itulah. Kalau band sih dari SMA ya, SMA ketemu di sekolah. Jadi setiap sekolah tuh harus ada bandnya gitu kan. Jadi saya coba awalnya sih cuman jering-jering biasa aja Iya, sih. ngejeng-ngejeng biasa ya. Karena tengok, kawan pada keren-keren semua. Jadi belajar otodidak gimana. Akhirnya gimana caranya mereka ingin membawa saya untuk menjadi gitarisnya. Gitarisnya. Alhamdulillah Berhasil. berhasil gitu sih. Itu di SMA waktu itu ya. Waktu di SMA. Dan setelah di SMA akhirnya mungkin ada ketemu dengan teman-teman band lain. Benar. Itu gimana? Nah, jadi setelah di SMA ketemu satu sekolah lah gitu kan. Cuman dia beda lokal sama saya. Iya. Cuman Iyo. namanya Iyo, salah satu partner gitaris saya juga lah. Iya. Sering gitu kan. Jadi dia punya band indie gitu, band indie di luar dari sekolah. Jadi karena dia merasa klop sama saya, jadi dia membawa saya untuk bertemu dengan teman-teman timnya itu gitu sih. Jadi karena di Medan gak usah saya lah, aku aja ya kan. Iya. Bawa aku gitu ya. Nah, dan ternyata saya kan sudah kenal lama sama Ilham nih ya, dari 12-an tahun lah, dari Iya, benar. 2007 atau 2008. Benar ya? 2007 atau 2008 ya? 2006 kayaknya. 2006. Iya benar. Masih dari kelas 2 SMA atau 1 SMA waktu itu. Ilham. Jadi akhirnya bertemu sama Iyo, band-band indie, main lagu indie. Benar. Udah sempat record lagu-lagu indie, Sudah udah banyak ya. banyak. Dulu nama bandnya
Dulu pertama sih ya band indie saya itu Free Mind. Free Mai, wih. Mai, Free Mai. Bukan. Jumat ya. Tapi betul bulan Mei, harinya Jumat, makanya free, Friday dan Mei, Free Mai. Nah, gitu. Ya, kuando ya. Bawaannya mau ngomong aja nih, Bang Hijal nih ya. Kayak udah mau jadi narasumber gak jadi ya. Yes, jadi akhirnya record lagu banyak, mungkin dari hasil indie dulu, record lagu dulu, gimana, ada hasilnya nggak waktu itu ngindie? Tapi nanti kita jawab. Oke. Karena Ilham mau mempersembahkan sebuah lagu ciptaan Ilham sendiri dan udah di-record juga tapi dengan beberapa versi. Dan ini dia lagunya, Kecewa. Seandainya ku tak begini, mungkin ia takkan pergi. Dan seandainya ku harus mengerti, mungkin aku bisa hidup dengannya. Ku miliki hatinya hingga terluka, tapi mengapa bisa terjadi seperti ini? Semua hancur. Apa ini memang sudah takdirku yang tak bisa lagi memilikimu? Tapi ku tak bisa melupakanmu. Dengan begitu saja, mungkin ku manusia yang tak sempurna. Apa mungkin kita jauh berbeda? Hingga kini kau meninggalkanku, ku merasa kecewa padamu. Apa ini memang sudah takdirku yang tak bisa lagi memilikimu? Tapi ku tak bisa melupakanmu. Dengan begitu saja, mungkin ku manusia yang tak sempurna. Atau mungkin kita jauh berbeda. Hingga kini kau meninggalkanku, ku merasa kecewa. Wow, wow,
Boleh tepuk tangan dong pemirsa yang di rumah ya. Waduh, lagunya dalam sekali ya, dan lagu ini saya sangat suka karena saya sudah pernah dengar sebelumnya. Jauh sekali tahun 2000 berapa lagu itu, Om? 2010. 10 ya. Tapi sebelum kita bahas ke lagu Kecewa, tadi kita mau bahas mungkin prestasi apa yang udah didapat waktu ngindi dulu. Mungkin Ngindi sampai pernah kemana gitu atau mungkin gimana lu waktu ngindi? Kalau Masih ingat nggak? sampai ke paling ke masih di dalam kota sih ya, Masih masih dalam kota ya. luar kota sih Batam mungkin ya gitu, sampai ke sana gitu. Ketemu sama komposer di sana. Oh iya. Dan juga pernah ditawari juga mau dibeli gitu kan. Lagunya ya? Cuma saya tetap belum. Lagu yang mau dibeli lagu yang mana? Ini Kecewa. Wah, ini bagus sih. Kecewa. Jadi memang perlunya sebuah karya itu adalah ya sangat penting bagi para seniman. Ya, Jadi kalau misalkan musisi berarti karyanya adalah musik atau lagu gitu ya. Kalau mungkin apa namanya pemahat apa namanya itu ya patung atau apa, nah mungkin Ya. pengukir ya. Jadi mungkin karyanya adalah sebuah patung. Kalau pengungkit ya, pengungkit, itu yang susah ya, asik ngungkit. Itu kebetulan tidak ada di Niroben dan Ilham ya. Jadi mungkin prestasi-prestasinya tadi udah pernah sampai ke Batam atau mungkin di dalam Sumatera Utara itu udah manggung kemana-mana waktu Iya, itu ya. benar. Pernah jadi opening artis atau apa gitu dulu? Ya pernah jadi opening artis, tapi saya sebagai gitaris ya. Gitaris ya waktu Iya, itu ya, sebagai karena gitaris. Ilham ini bisa nyanyi, bisa main gitar. Jadi memang seorang pemain gitar itu walaupun dia main gitar tapi biasanya tahu nada dan bisa nyanyi lah. Walaupun suara itu relatif, bagus nggak bagus itu tergantung selera orang ya kan. Nah tapi lagu Kecewa ini tercipta itu gimana? Apakah dari pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman pribadi orang lain? Jadi sebenarnya sih awalnya sih dari temen sih ya, temen curhat gitu sih, temen curhat. Cuman curhatannya itu sama sih dengan perasaan saya juga pada saat itu gitu sih. Pernah mengalaminya gitu. Jadi oh gimana ya, oke saya buat lagu aja gitu sih. Jadi lebih ke pengalaman juga. Kalau inti dari ceritanya itu sih memang ini kita pacaran udah lama gitu mungkin Iya, ya. Pacaran udah lama. Tapi karena memang belum kayak serius gitu, jadi karena saya juga orang yang masih orang nggak mampu lah kita bilang gitu, orang nggak mampu, jadi gitu dia ketemu sama orang yang memang lebih tinggi derajat dari Secara saya. sosial gitu ya. Secara sosial mungkin dia tinggalin saya, padahal saya sama dia tuh kayaknya sama nggak jauh berbeda gitu. Atau jangan-jangan dia meninggalkan kamu ini ya? Gitu sih. Nah, jadi saya ungkapkan aja gitu. Jadi saya istilahnya ngomong sama Tuhan mungkin apa ini memang udah takdirku ya gitu sih. Iya. Gitu sih. Sampai sebenarnya dari lagu tersebut sampai sih maknanya, artinya, dapat lagunya juga enak ya. Menurut teman-teman dari Niroben juga. Kalau saya nyanyi mungkin kurang ya, kan bukan vokalis. Tapi penyanyi saya dulu ada namanya Khairul sih. Khairul, Ya, waduh. Khairul dulu. Jangan-jangan saya kayak pernah dengar nama itu. Kayak Khairul Effendi, itu nama bapak saya. Itu kepala sekolah saya ya. Benar tapi. Waduh, tapi mungkin kan karya itu lagu Kecewa, lagu pertama yang diciptakan atau mungkin ada lagu sebelum Kecewa yang sudah diciptakan? Ada sih, Oh, jadi lagu Kecewa itu bukan lagu pertama? bukan lagu pertama sih sebenarnya. Lagu pertama itu lagu apa yang dulu diciptakan? Maafkan aku. Maafkan aku. Berarti total sampai sekarang yang udah Ilham buat lagu-lagu udah berapa banyak? Kalau untuk lagu sih banyak sih, cuman kalau yang masih Yang udah maksudnya udah beres lah, udah jadi. udah beres itu sekitar 4-5 gitu lah. Maksudnya udah beres tuh bukan karena di record atau apa enggak? Maksudnya yang udah memang diciptain tapi masih disimpan aja gitu. Oh banyak sih, kalau seperti itu banyak. Banyak ya. Cuman kalau yang ingin mau dirilis sebentar lagi ini sekitar ada 5 lah. 5 lagu udah setengah album. Cuman itu enggak saya aja sih, ada collab juga sama teman saya yang Khairul itu juga. Ada juga sama Yusuf Panhoten juga. Yusuf gitu sih. Panhoten. Wah, ini Yusuf Panhoten. Kenapa Iya. Yusuf Panhoten ya? Iya. Saya teringat dari nama Bang Charlie Panhoten jadinya ya. Atau jangan-jangan ada kaitannya mereka, bukan suami istri ya, maksudnya ada sepupu, ada apa gitu ya. Nah,
kan ini kita akan nanti mungkin Ilham akan nyanyiin 2 lagu ya. Ya. Yang pertama tadi Kecewa, yang kedua lagunya judulnya I Love You. I Love You. Nah, jadi mungkin sebelum kita bawain lagu yang I Love You ya, saya mau tahu nih lagu I Love You ini kalau nggak salah diciptakan sama Ilham dan Yusuf Van Houten tadi. Ya. Waduh, lagu ini juga udah di record dan udah dirilis sebenarnya. Udah ya? dirilis juga. Tapi mungkin publikasinya yang kurang waktu itu ya. Benar. Eh, Karena perlu di recycle ulang sih rencana. Harus- Mau diaransemen ulang lagi di sana. Iya ya, mungkin Gitu sih. saya pernah dengar lagu itu dan saya pernah juga cover lagu itu. Iya, pernah cover lagu itu loh. Pemirsa mungkin nggak tahu kan kalau saya pernah cover dan pemirsa pun belum kenal sama saya loh. Saya sudah lama tidak kelihatan di podcast musik ya karena mungkin saya lagi sibuk juga menyiapkan album-album saya, bukan album lagu tapi album-album foto ya. Tentang masa lalu, waduh. Dan masa kini. Yes, jadi sekarang mungkin fokusnya gimana? Soal fokus Ilham di bidang musik khususnya indie itu gimana? Apa masih jalan atau mungkin udah nggak jalan lagi atau gimana? Masih jalan sih ya, cuman karena memang waktu saya lagi padat, jadi saya lebih banyak nerima gini sih, misalnya ada program yang ingin minta buatin jingle gitu sih, saya buat gitu kan, atau ada teman dia cerita gitu, pengen buat lagu gini saya buat, jadi waktunya tuh karena pada saat dipanggil aja gitu. Oh sekarang kalau mau buat lagu tuh pada saat Pada perlunya saat aja gitu perlunya ya, aja. nggak terinspirasi kayak dulu tiba-tiba buat lagu buat gitu lagu ya. gitu sih. Karena mungkin ada kesibukan lain selain Ya, nyanyi. lebih apalah memberikan orang lagu aja gitu sih. Oh gitu, berarti sekarang kesibukannya selain main band itu Main ada band, kerja juga ya? Kerja juga. Tapi ngeband berarti cuma main indie aja atau mungkin ada yang lain juga? Ada sih main-main di cafe, event-event gitu Oh sih. gitu. Ya. Jadi mungkin bisa sekalian promo juga dari lagu itu ya? Ya, bisa sekali. Keren sih. Jadi mungkin teman-teman atau mungkin pemirsa yang ada di rumah yang mungkin nonton kita di podcast Musik TVRI yang pengen ngindi, mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang pengen ngindi itu ya sebenarnya apa yang harus, ini kita sebenarnya ya kita sebenarnya belum sukses tadi bilangnya karena mungkin karya kita belum banyak orang tahu, tapi tidak sedikit juga orang tahu gitu loh. Okay. Artinya bisa sampai dari 2006, 2007 sampai dengan sekarang masih bertahan main musik, itu konsisten gitu kan. Ya, betul. Tapi mungkin buat teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah yang pengen sebenarnya mau buat karya ngindi itu triknya apa atau gimana cara mempertahankan supaya tetap konsisten dalam berkarya? Awalnya sih kok sedikit ya, lebih ke mimpi ya gitu. Mimpi Jadi, adalah kunci. Semua orang pasti mempunyai mimpi kan gitu. Iya. Begitu juga dengan saya. Tapi bukan seberapa besar mimpi yang kamu punya sih gitu. Tapi seberapa usaha kamu untuk mewujudkan mimpi itu. Wih, Gitu. kisah yang sempurna nanti akhirnya ya. Benar. Mimpi yang sempurna atau kisah yang sempurna, tepuk tangan ya. Tapi berarti lagu Kecewa dulu baru lagu I Love You yang terbentuk. Ya, Berarti waktu setelah kecewa parah ya akhirnya mau memutuskan untuk mencoba lagi mencintai seseorang. ini kawan sih si Yusuf itu Oh, sih. ini Minta, Yusuf. dia lagi ya mungkin hatinya lagi berbunga-bunga. Oke. Yuk kita buat lagu ini yuk gitu sih. Jadi saya bantu dia, saya buatkan lagu itu bareng-bareng sama dia gitu sih. Aduh, Tentang dia. penasaran nggak? Penasaran nggak lagunya? Ih, nggak penasaran, Mbak. Kebetulan- Pemirsa yang ada di rumah pasti penasaran ya. Kebetulan kami sama-sama orang Melayu gitu kan. Oh, Nah, jadi jadi genrenya? genrenya agak lebih ke Melayu. Melayu ya. Aduh, kayaknya saya udah pemasaran sih. Saya udah nggak penasaran lagi, tapi pemasaran ya. Gimana caranya memasarkan lagu ini supaya makin viral ya. Kalau gitu langsung aja lagu kedua dari Ilham. Ini dia. I Love You. Tak bisa ku mengatakan cinta dan tak bisa ku mengatakan sayang, walaupun sebenarnya ku suka. Tak bisa ku mengatakan sayang dan tak bisa hatiku mengatakan, walaupun sakit yang ku rasa.
ada yang punya, yang membuat aku tak bisa. Namun ku terlalu mencintaimu, dan haruskah ku katakan bahwa ku sayang kepadamu. Tak bisa ku mengatakan sayang, dan tak bisa hatiku mengatakan, walaupun sakit yang ku rasakan. Karena kau sudah ada yang punya, yang membuat aku tak bisa. Namun ku terlalu mencintaimu, dan haruskah ku katakan bahwa ku I love you, I love you, I love you. Artinya ku cinta kepadamu. I love you, I love you, I love you. Artinya ku sayang kepadamu. Ku cinta kepadamu. I love you, I love you, I love you. Artinya ku sayang kepadamu. Dan tak bisa ku mengatakan sayang. I love you. Judulnya singkat, padat, dan tepat ya. Ya, Kalau tadi saya dengar liriknya ini sebenarnya simple ya. simple. Dan di review tadi sebenarnya racun sebenarnya ya. Karena orang akan mudah mengingat dengan ref yang I love you, artinya ku cinta. Jadi keren sebenarnya lagunya. Ini harusnya bisa viral kalau misalkan mungkin pemasarannya bisa lebih digenjot lagi ya. Betul. Nah jadi ini indie atau karya kan sebenarnya identik dengan gimana cara kita untuk memasarkan lagu kita. Mungkin Ilham punya cara tersendiri untuk bisa memasarkan lagu-lagunya mungkin dengan cara dari media sosial atau gimana kira-kira? Lebih ke media sosial memang. Untuk saat ini memang untuk coba untuk ke TikTok mungkin, TikTok, ke ya. YouTube mungkin, Yes, atau yes. ke lebih ke Instagram. Iya, iya. Dan setiap saya story mungkin updatekan aja setiap Iya. harinya gitu sih. Nah, untuk jadi flare. perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang sebenarnya lebih susah mana nih untuk kita berkarya? Nah itu dia. Sebenarnya sih lebih susah kalau saya ya, kalau bagi saya pribadi sih yang dulu sih. Dulu ya, Dulu, kalau sekarang kan udah banyak media sosial ya, lebih banyak media zaman sosial. digital ya. Benar. Jadi sebenarnya sekarang itu adalah gimana cara kita untuk bisa konsisten terus gitu loh. Jadi saya punya teman-teman juga mungkin yang mereka punya karya sendiri atau mungkin mereka tuh cover-cover gitu ya. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak peduli dan saya juga sering lihat
mungkin Ilham juga pernah lihat, teman-teman dari Niroben pernah lihat cerita-cerita tentang gimana cara orang sukses untuk dalam berkarya, jatuh bangunnya, duka-dukanya gitu. Mereka tuh nggak ada yang nonton pertama kali buat konten, yang nonton sedikit, tapi mereka tuh terus berjuang untuk terus upload dan konsisten, dan akhirnya ketika udah banyak, misalkan ada sekitar 100 video nih di uploadnya, atau mungkin ada 20 karya, satu karyanya yang akhirnya booming, meledak, karya yang lain ikut pasti meledak gitu loh. Benar. Nah jadi kalau kita kutip kata-kata Om Indro yang saya diberitahukan sama Bang Ijal, ini Bang Ijal main gitar kita, adalah karya adalah nafas. Jadi setiap kita bernafas itu adalah karya gitu lah. Jadi yang aku bilang tadi, karya itu adalah nyawa dari seniman. Seniman kalau belum ada karya itu belum seniman namanya. Iya kan? Benar kan? Musisi belum ada karya atau lagu sendiri, ya itu termasuk belum musisi. Nah jadi mungkin buat para pemirsa atau mungkin teman-teman yang baru saja mau mencoba menjadi penyanyi atau mungkin menjadi musisi, buat lagu, buat karya sendiri, ya mungkin dari sekarang udah bisa dikonsep untuk pembuatan lagu, belajar gimana caranya buat lagu, buat lirik yang bagus gitu ya. Betul. Nah kalau Ilham sendiri mungkin kalau untuk buat lirik ada terpikirkan selain dari curhat-curhat teman tadi, mungkin ada baca buku. Kalau Ahmad Dhani itu kan baca buku, mungkin dia dengar lagu-lagu referensi dari luar negeri, bahkan mungkin Ilham ada referensi untuk buat lirik tuh dari mana? Sebenarnya sih dari untuk saat ini ya dari cerita-cerita teman juga. Terus inspirasinya tiba aja datang sih. Awalnya kayak gitu sih. Mendadak tiba-tiba masuk ke dalam otak, langsung tersalurkan. Enak ini buat lagu gitu sih kan. Kayak gini, yaudah langsung cari kata-katanya, dioret-oret sambil direkam juga kan. Rekam aja panjang gitu sih. Biar kita kadang nggak ketinggalan sama nada atau liriknya ya. Besoknya gitu kan. Jadi kita lanjutin sampai betul-betul mateng baru. Gitu baru dijadiin ya. Tapi gitu sih, mungkin yang lagi Ilham pengen buat lagu itu lagu tentang apa? Kalau sekarang ini. Lagu tentang apa? Kalau sekarang ini rencana saya ini tentang keluarga sih, lebih tentang keluarga ya. Mau jauh dari percintaan sih, tentang keluarga. Oh maksudnya kalau dulu kan cinta-cinta nih. Iya. Sekarang juga musim lagu yang universal itu bisa ke keluarga atau ke semua manusia atau manusia ke Tuhan gitu ya. Ya gitu sih. Nah, jadi pengen buat lagu yang kayak gitu ya. Iya seperti itu. Yes, kita tunggulah pokoknya karya-karya dari Ilham ya. Kita doakan terus sehat-sehat terus buat Ilham dan mungkin buat Niro dan buat para pemirsa yang ada di rumah. Pokoknya jangan lupa untuk di-subscribe YouTube kita di podcast musik TVRI ya. Dan pasti tonton terus. Dan buat kalian yang pengen cari inspirasi boleh lihat podcast kita. Jadi mungkin dari bintang tamu kita ada cerita yang kena di hati kalian atau mungkin di pikiran kalian sehingga kalian termotivasi untuk mengikuti langkah atau mungkin memodifikasi langkah-langkah tersebut ya. Intinya jangan takut bermimpi, jangan takut untuk berkarya, buatlah karya sebanyak mungkin. Kita nggak tahu suatu saat karya itu kapan meledaknya gitu ya. Benar. Tapi kita harus tetap berusaha. Mungkin dari Ilham ada spesial kata-kata yang pengen disampaikan lagi mungkin ke pemirsa tentang karya. Tetap semangat aja, tetap semangat. Berkarya terus, upload aja terus ke dunia digital. Yes. Mudah-mudahan satu aja yang naik udah pasti semuanya ngikut seperti itu. Yes, kalau gitu itu pesan dari Ilham dan sudah banyak tadi dari saya dan obrolan saya dengan Ilham. Mungkin nanti bisa ditonton dari awal sampai akhir, jangan skip ya supaya kalian tahu gimana cara berkarya dan mempertahankan karya dan konsisten dalam berkarya supaya bisa menjadi musisi lokal atau mungkin nanti nasional dan mungkin juga internasional ya. Kalau gitu sampai bertemu di podcast musik selanjutnya ya. Thank you buat Ilham hari ini. Thank you buat Niro Band semuanya. Bye-bye. Selamat tinggal jangan ya, karena kita bakal kembali lagi nanti dengan bintang tamu kita yang luar biasa. Thank you podcast musik. Berbicara santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna, inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua.